Om Swastiastu. Halo Smeton, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi mengenai Awatara dan orang suci. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anilu Rismayanti dengan nomor NIM 2517051056. Oke, materi pertama yaitu pengertian Awatara. Nah, dalam ajaran Hindu, kata Awatara berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu ava yang berarti turun dan tara yang berarti menyeberang atau melintasi. Awatara sendiri merupakan penjelmaan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa yang hadir dalam berbagai wujud, baik sebagai manusia, hewan, maupun gabungan dari keduanya, dengan tujuan untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan menghancurkan adharma atau kejahatan. Nah, kehadiran Awatara sendiri bukanlah kelahiran biasa seperti makhluk hidup pada umumnya, melainkan merupakan kehendak ilahi yang terjadi demi menyelamatkan umat manusia, memulihkan keseimbangan alam semesta, serta memberikan tuntunan hidup yang benar. Konsep Awatara juga berkaitan erat dengan Dewa Wisnu sebagai pemelihara jagat raya yang diyakini senantiasa turun ke dunia sesuai dengan kebutuhan zaman untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan. Oke, adapun tujuan dari Awatara yaitu menegakkan dharma, menghancurkan adharma, melindungi umat manusia, menjaga keseimbangan alam semesta, serta memberikan ajaran dan teladan kehidupan. Adapun jenis-jenis Awatara yaitu yang pertama ada Matsya Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk ikan raksasa yang menuntun bahtera untuk menyelamatkan manusia, hewan, dan benih kehidupan dari banjir besar. Yang kedua ada Kurmawatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk kura-kura raksasa yang menopang Gunung Mandara saat pengadukan samudra. Yang ketiga ada Waraha Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk babi hutan yang mengangkat bumi dari dasar samudra. Yang keempat ada Narasimha Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk manusia singa untuk melindungi kebenaran dan membinasakan kejahatan. Yang kelima ada Wamana Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk Brahmana kecil yang mengalahkan kesombongan Raja Bali dengan 3 langkah. Yang keenam ada Parasurama Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk ksatria kecil yang menegakkan dharma dan menghentikan kezaliman. Yang ketujuh ada Rama Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk manusia sebagai raja ideal yang menegakkan kebenaran dan menjadi teladan dalam kisah Ramayana. Yang kedelapan ada Krishna Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk manusia sebagai guru spiritual yang penuh kebijaksanaan dan memberikan ajaran kehidupan dalam kitab Bhagavad Gita. Yang kesembilan ada Buddha Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk manusia sebagai Buddha Siddhartha Gautama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Yang ke-10 ada Kalki Awatara, yaitu penjelmaan Dewa Wisnu dalam bentuk manusia yang akan muncul pada akhir zaman atau masa Kali Yuga untuk menghancurkan kejahatan dan memulai kembali kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan kebajikan. Oke, selanjutnya ada pengertian dari orang suci. Orang suci adalah manusia yang mencapai tingkat kesucian batin melalui latihan spiritual, pengendalian diri, dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Orang suci bukanlah penjelmaan Tuhan, melainkan individu yang berhasil membersihkan diri dari pengaruh negatif seperti nafsu, ego, dan keterikatan duniawi, sehingga hidupnya dipenuhi oleh kebijaksanaan dan kedamaian. Orang suci menjalani kehidupan yang sederhana, disiplin, dan penuh kesadaran spiritual, melalui praktik seperti tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nilai keteladanan dan kebijaksanaannya membuat mereka dihormati sebagai pembimbing rohani yang membantu umat manusia untuk memahami ajaran Dharma dan menjalankan kehidupan yang benar. Adapun contoh dan peranan orang suci antara lain yaitu contoh orang suci yang pertama ada Resi, Pandita, dan Sulingge. Adapun peranannya yaitu memberikan tuntunan spiritual, menyebarkan ajaran Dharma, menjadi teladan moral, serta membimbing umat manusia dalam ajaran atau upacara agama. Yang terakhir ada nilai keteladanan dari orang suci yaitu kebenaran,
kesucian, pengendalian diri, kasih sayang, dan pengabdian. Adapun ciri-cirinya yaitu hidup sederhana, mengendalikan diri dari hawa dan nafsu, berpikir jernih dan bijaksana, teguh dalam tapa, brata, yoga, dan semadi, penuh kasih sayang kepada semua makhluk, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan matur suksema dan Om Santi 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 Om.